Jadi nanti progres satunya karena sama dalam satu kelompok, jadi file ya. Kemudian mulai progres 2, 3, dan 4 ini dibuat per individunya, tapi nanti disusun karena misalkan 5 ya, disusun. Jadi mahasiswa 1, progres 2, 3, 4 ini berurutan. Kemudian next, mahasiswa 2, progres 2, 3, 4 juga berurutan. Begitu seterusnya sampai mahasiswa ke-5, baru yang progres 5 ini tahapan pengumpulannya di paling akhir. Itu nanti dijadikan dalam satu file PDF, dikumpulkan untuk disiapkan pada saat PAS. Nah, itu gambarannya untuk deadline dan pengumpulan tugasnya. Kemudian minggu lalu sudah kami jelaskan mengenai progres 1 ya. Ini tidak ada perubahan. Ini yang nanti dikumpulkan pada saat ETS. Ini nanti bisa kalian baca lagi di Elitak. Saya sedang proses juga untuk upload satu-satu. Kemudian di minggu ini saya fokuskan untuk menjelaskan progres keduanya ya. Jadi progres kedua ini pengumpulan data dan analisa lahan. Di sini sifatnya individu, jadi masing-masing anggota dalam kelompok sudah mulai mengerjakan secara masing-masing. Nah, apa yang harus dilakukan untuk pengumpulan data dan analisa lahan? Itu masing-masing kelompok ya. Jadi kalau pengumpulan data satu lokasinya masih bisa nih datanya satu kelompok sama. Kemudian data berikutnya dari satu kelompok ini kan beberapa objek yang berbeda ya. Dari objek yang berbeda itu juga pastinya lokasinya berbeda. Tidak mungkin di satu lokasi yang sama. Misalkan satunya di depan kampung, yang satunya di dalam gitu kan. Jadi pasti ada berbeda. Nah, data untuk analisa lahan inilah yang dilakukan berbeda masing-masing anggota kelompok. Sesuai lahannya atau lokasi lahan yang akan dirancang objeknya. Cukup paham nggak di sini? Iya. Bu, saya menyelangi sebentar. Oke, Pak. Ini minggu ke-9 itu full prei, Bu. Minggu ke-9-nya kan setelah libur, Pak. Ya, memang. Ya. Enggak apa-apa ya. Berarti ya. Ini sudah tercover ya minggu ke-9 yang full libur itu ya. Iya. Oh, bukan. Hitungannya Bu Intan minggu ke-9 itu setelah libur, bukan libur, minggu. Pak. Oke, iya, oke. Kalau di kalender akademik itu di minggu libur itu betul. Itu 9 sampai 13 ya, Mei ya. Pertemuan 9-nya itu mulai tanggal 9. Oke. Jadi tidak dihitung ya? Tidak dihitung. Oke. Ya, monggo. Ya, jadi untuk ini tadi ya, analisa lahan itu akan berbeda masing-masing individu. Kemudian, nah, apa saja yang harus ada di analisa lahan? Yang pertama, gambar peta lokasi. Nah, kalau gambar peta lokasi, yang pasti di dalam satu kelompok sama ya, karena lokasinya mungkin kampungnya atau RT RW-nya sama gitu kan. Kalian bisa ambil peta dari Google Map atau dari Google Earth, monggo dari mana. Kemudian kalian sertakan alamat dan informasi lokasinya. Kemudian yang kedua, ini titik lokasi lahannya. Itu tadi yang saya katakan, lahannya pasti akan berbeda dari masing-masing anggota kelompoknya. Nah, kalian tunjukkan nih dari peta lokasi satu kampung tadi misalkan ya, titik lokasi mahasiswa A misalkan di sebelah mana, di situ berikan tanda lokasinya di situ. Nah, itu titiknya dari lokasi keseluruhan kampung atau RT RW-nya misalkan. Nah, yang ini pasti nanti tiap individu akan berbeda.
Mungkin bisa saya gambarkan sekilas. Jadi ini misalkan lokasi satu kelompok ya. Ini kampung A. Kemudian mahasiswa A mungkin lokasinya akan berada di sini. Misalkan membuat gerbang kampung gitu ya. Pas di area pintu masuk kampung misalkan. Misalkan ini kampungnya gitu ya. Kemudian misalkan mahasiswa B lokasinya di sini. Mahasiswa C lokasinya di sini. Dan seterusnya ya lokasinya. Mungkin misalkan ada yang membuat post security-nya berdampingan dengan gerbangnya. Misalnya di sini, di sebelahnya gitu ya. Jadi yang pasti nanti tiap anggota akan berbeda lokasinya. Tapi bisa gunakan satu peta lokasi kampung atau RT RW-nya yang sama, tinggal titik-titiknya yang berbeda. Ya. Kemudian yang ketiga, harus ada gambar dokumentasi lahan. Jadi tadi setelah kalian menentukan titiknya di mana, lokasi lahannya masing-masing, kalian dokumentasikan di foto lahannya. Usahakan pada saat foto itu lahannya keseluruhan area yang akan kalian rancang itu tercakup dalam foto ya. Kemudian yang keempat, gambar dokumentasi lingkungan sekitar lahan. Jadi kalian tidak hanya foto lahannya saja, tapi sekeliling lahannya itu juga difoto. Misalkan di lahan, misalkan lahannya seperti ini. Nah, kalian foto lahannya, kalian juga foto sekitarnya. Sebelahnya ada apa? Kemudian depannya ada apa? Atau di belakangnya sini ada apa lagi? Gitu ya. Jadi sekelilingnya ini harus terlihat juga bagaimana kondisi di sekitar lahannya itu. Karena itu nanti juga yang akan menjadi pertimbangan bagi kalian dalam merancang. Baik dari samping sini, di sisi kanan kiri belakang. Kalau belakang mentok ya oke, berarti tidak ada fotonya, masih oke. Atau mentoknya ternyata di belakang itu ada rumah warga gitu. Nah, itu nanti akan mempengaruhi desain kalian. Apakah akan ada istilahnya mungkin bukaan atau akses terhadap rumah warga di belakang atau tidak. Seperti itu yang menjadi pertimbangan. Kemudian penjelasan dan gambar dokumentasi potensi. Nah, dokumentasi potensi ini bisa kalian lihat dari keseluruhan lokasi kampung atau RT-nya ya. Itu tadi terkait dengan pada saat kalian mengumpulkan data keseluruhan ya, itu kalian seharusnya bisa menemukan potensi di situ. Mungkin apa ya contohnya ya? Misalkan lingkungannya itu mungkin warganya kebanyakan memiliki pekerjaan tertentu gitu ya. Wah, jadi kalian bisa memasukkan karakter itu dalam desain kalian. Oh, kalau untuk para warga yang bekerjanya seperti ini, berarti ini dibutuhkan rancangan yang seperti ini. Itu pasti akan memiliki pengaruh ya. Kemudian mungkin lingkungannya dekat dengan kali atau bagaimana gitu ya. Kalinya besar misalkan. Nah, di situ juga akan mempengaruhi desainnya. Terkait dengan konsep dan transformasimu itu nanti di situ salah satu data-data yang dibutuhkan untuk kalian bisa menentukan konsep. Kemudian, nah, jadi berikutnya untuk pengumpulannya, jadi dikerjakan dalam PPT.
kemudian dikumpulkan di minggu ke-9, dan untuk yang progres kedua ini, uploadnya masing-masing. Jadi tidak satu kelompok ya uploadnya, tapi masing-masing individu yang upload pada Elita. Dan pada cover pada saat kalian mengerjakan PPT-nya, tampilkan juga nama-nama kelompoknya ya. Kelompok berapa, kemudian nama anggota yang lain siapa saja. Namamu di situ kamu di highlight entah mau di bold atau diberi warna yang berbeda, bahwa yang ini adalah hasil pekerjaan mahasiswa A misalkan. Kemudian penamaan file ya, ini yang harus selalu diikuti untuk NPM, nama lengkap, dan progres kedua. Kemudian saya lanjutkan, jadi saya bahas sekilas-kilas mengenai progres sampai ke-5 ya. Untuk progres ketiga, ini juga masih bersifat individu, yaitu konsep desain dan transformasi bentuk. Apa saja yang harus dilakukan dalam menentukan, jadi di sini sudah mulai masuk ke tahap perancangan ya, jadi kalian harus menentukan konsep desainnya dulu, kemudian membuat transformasi bentuk dari konsep yang sudah dibuat. Konsep itu tadi kan berawal dari data yang sudah kalian dapatkan ya, mau dibuat konsep seperti apa rancangan, kemudian transformasi bentuk atau sketsa atau ide bentuknya ya, itu kalian transformasikan dari konsep yang sudah dibuat. Nah, yang harus ada dalam konsep desain itu apa saja? Yang pertama, yaitu implementasi potensi yang ada dari lahan atau lokasi terpilih terhadap objek rancangan. Jadi tadi pada saat mengumpulkan data, kalian sudah menemukan potensi-potensinya ya. Nah, bagaimana kalian akan mengimplementasikan potensi yang kalian temukan itu dalam rancangan? Itu masih berupa gambaran ide ya. Jadi potensinya itu seperti ini, jadi akan saya buat seperti ini nantinya. Jadi ada penjelasan-penjelasan seperti itu. Kemudian ada penjelasan mengenai detail objek rancangan yang akan dibuat. Jadi nanti mau dibuat fungsinya itu apa. Kalau fungsi mungkin dari awal sudah ditentukan ya, membuat apa, kemudian aktivitas yang akan ada di dalam objek tersebut apa saja. Di situ perlu dijelaskan. Kemudian fasilitas yang disediakan apa saja, dan lain sebagainya ya. Jadi bisa kalian kembangkan apa saja yang akan kalian tuangkan dalam objek rancangan kalian. Kemudian ada juga mengenai elemen arsitekturalnya. Jadi misalkan kalian sudah ada bayangan kan tadi dari potensi, dari konsep yang sudah kalian tentukan. Wah, bentuknya itu mau saya buat seperti ini. Warnanya mau saya kombinasikan misalkan. Atau saya mau pakai warna-warna natural, atau mau pakai warna-warna yang membangkitkan semangat gitu ya. Terkait itu semua tergantung dari konsep dan dari data yang sudah kalian dapatkan. Kemudian mau pakai material apa? Oh, ternyata di kampung ini tuh punya banyak pohon bambu misalkan. Saya akan memanfaatkan, jadi bambu-bambu ini digunakan sebagai material utama misalkan sebagai untuk bagian dari objek rancangannya dan lain sebagainya ya. Jadi elemen-elemen arsitekturalnya perlu dijelaskan. Misalkan mau pakai kaca, kenapa pakai kaca? Jadi ada penjelasannya. Kemudian ada penjelasan lain yang menyesuaikan kebutuhan. Jadi masing-masing objek rancangan pasti akan punya detail-detail yang berbeda ya. Di situ bisa kalian jelaskan lebih lengkap. Kemudian untuk transformasi bentuk. Nah, untuk transformasi bentuk ini kalian juga perlu referensi kan pastinya. Nah, kalian bisa cari 3-5 lah. Di sini maksimal 5, kalian lampirkan referensi atau ide bentuk
sama seperti sebelumnya, tugas-tugas sebelumnya, kalian bisa mencari ide dengan mencari gambar-gambar dari internet terkait dengan objek rancangan masing-masing ya, inspirasinya seperti apa gitu. Kemudian, nah dari masing-masing referensi itu, kalian analisa ya, penjelasan atau analisa terkait kelebihannya atau kekurangannya, atau mungkin bagian-bagian apa dari referensi tersebut yang akan kalian terapkan pada objek rancangannya. Kemudian yang berikutnya kalian membuat proses perubahan dari bentuk dasar yang dipilih menjadi bentuk objek rancangan. Nah ini yang seperti pada tugas-tugas sebelumnya, yaitu sketsa ide bentuk ya. Sketsa itu boleh kalian coret-coret, jadi jangan langsung terlihat wujud desainnya yang sudah kalian buat, tapi masih sketsa-sketsa dari referensi yang kalian dapat, dari konsep yang sudah kalian buat, itu ada coretan-coretan. Proses kalian mengubah sampai menjadi sebuah desain itu seperti apa. Kemudian untuk pengerjaannya, nah untuk progres 3 ini secara manual ya. Jadi kalau manual pasti akan menggunakan kertas A3 selalu dengan kopnya sama seperti sebelumnya. Nah, untuk tiap-tiap penjelasan tadi yang dikerjakan ya untuk konsep maupun transformasi bentuk, boleh pakai sketsa gambar ya, lebih jelas. Malah sebaiknya itu banyak sketsanya. Penjelasan yang diberikan itu cukup singkat tapi jelas gitu maksudnya ya. Boleh dengan warna-warna. Kemudian untuk referensi tadi, kalau misalkan dari internet, karena ini dikerjakan di kertas A3, kalian boleh di print, kemudian dipotong, ditempelkan di kertas, diberi penjelasan-penjelasan atau analisanya tadi. Dan ini yang penting ya, tulisan tangannya harus rapi dan mudah dibaca. Untuk lebih mudahnya mungkin bisa gunakan huruf kapital, nggak masalah. Yang penting rapi. Kadang-kadang kalau tulisan yang biasa gitu ya, suka terus jadi ketarik gitu kan, akhirnya kadang-kadang ada yang jadi tidak bisa dibaca. Jadi untuk lebih rapi bisa dengan huruf kapital semua, nggak masalah. Yang penting mudah untuk dibaca. Nah kemudian di sini untuk jumlah lembar penyajiannya dibatasi saja 1-2 lembar masing-masing dari konsep desain dan juga transformasi bentuk, supaya tidak terlalu banyak, nanti malah tidak fokus. Jadi cukup 1-2 lembar untuk konsep desain dan juga 1-2 lembar untuk transformasi bentuk. Nah, untuk pengumpulannya, seperti biasa kalau dikerjakan di A3, kalian foto atau scan, kemudian di-convert ke PDF, 1 lembar A3 menjadi 1 halaman PDF, kemudian dikumpulkannya masing-masing individu di Elitat. Untuk cover sama seperti sebelumnya, harus ada nama kelompoknya. Kemudian dikumpulkan di minggu ke-10. Penamaan file ini sudah pasti harus diikuti. Kemudian yang progres keempat, ini gambar arsitektural. Nah, ini tadi yang kami berikan waktu cukup lama karena banyak item yang harus dikerjakan di sini. Ini juga bersifat individu. Nah, ini yang harus kalian lakukan. Setiap individu membuat rancangan desain dari objek yang telah dipilih. Gambar arsitekturalnya mencakup side plan. Side plan ini bisa dibilang sebagai tampak atas dan lingkungannya terlihat gitu ya. Kemudian layout atau di denah. Tampaknya 4 sisi. Nah, tampak ini tampak objeknya ya, tapi boleh nanti di kanan kirinya, di samping-sampingnya dari objek itu ditambahkan sedikit mungkin lingkungannya.
Nah, 4 sisi ini dari utara, selatan, barat, dan timur tampaknya. Jadi nanti kalian gunakan nama arah mata angin untuk tampaknya. Jangan gunakan tampak kanan, kiri, depan, belakang. Karena ini sudah langsung mencakup langsung pada lokasi yang real ya. Jadi di situ kan sudah jelas ya, kalian lokasinya di situ itu baratnya di mana, utaranya di mana itu kan jelas. Jadi untuk tampak harus sesuai juga dengan utara, selatan, barat, dan timur. Misalkan nih, lokasi saya itu kampungnya tuh nggak lurus hadap utara atau selatan tapi agak miring gimana? Oke, kalau misalkan miring anggap saja miringnya 45 derajat ya. Jadi tampaknya bisa kalian gunakan tampak mana? Tampak tenggara, timur laut, atau tampak barat laut, atau tampak apa satunya? barat daya gitu ya. Kemudian potongannya 2, dan tentukan untuk garis potongannya itu di titik-titik yang memang membutuhkan penjelasan lebih detail. Kemudian perspektifnya 2, perspektif 1 mata burung dan 1 untuk mata normal. Jadi tampak dari perspektifnya dari atas dan juga dari pandangan manusia gitu ya. Dan ini objek dan lingkungannya harus terlihat ya, tidak hanya objeknya saja. Kemudian berikutnya adalah gambar detail. Nah, pengerjaannya dilakukan secara manual, kemudian dengan warna, jika ada keterangan-keterangan dengan tulisan tangan yang rapi, kertas A3, kemudian skala ya. Skala ini disesuaikan ya dengan luasan lokasinya dan juga ukuran kertasnya. Jangan sampai terlalu kecil juga, jadi sesuaikan dengan ukuran kertas. Bisa saja dengan skala 150 atau 100, tapi kalau ukuran objek tidak terlalu besar, seharusnya 150 masih masuk, masih oke. Kemudian jumlah lembar penyajiannya disesuaikan dengan kebutuhan ya. Jadi misalkan kalau lihat ini tadi side plan 1, layout atau denah 1, tampaknya 4, bisa jadi 4 lembar atau mungkin dibagi dalam satu kertas ada 2, berarti butuh 2 lembar misalkan. Kemudian potongan ini karena gambarnya lebih kompleks daripada tampak, itu bisa jadi satu potongan itu butuh 1 lembar. Sudah butuh sekitar 6 sampai 8. Kemudian perspektif masing-masing 1 tambah 2 lembar lagi, sekitar 8 sampai 10. Kemudian masih ada detail. Detail mungkin 1 masih cukup ya. Jadi untuk jumlah lembarnya mungkin bisa sekitar 10 lebih ya. 10 lembar kertas A3. Kurang lebih. Nah, itu nanti kalian sesuaikan sendiri dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kemudian untuk penyajian gambarnya harus urut dari poin 1 sampai 6. Jadi yang pertama harus disajikan adalah side plan-nya dulu. Setelah side plan, layout-nya. Layout atau denah. Kemudian yang berikutnya tampak dari utara, selatan, barat, dan timur. Kemudian baru potongannya, setelah itu perspektifnya dan detailnya. Nah, pengumpulannya sama seperti yang tadi, kalau untuk A3 di foto atau scan, jadikan dalam satu file PDF, 1 lembar kertas A3 menjadi 1 halaman dalam PDF. Kemudian uploadnya juga masih individu masing-masing, ada cover, tampilkan nama kelompok, kumpulkan di minggu ke-14, kemudian penamaan file yang harus selalu diikuti. Nah, dari minggu ke-10 sampai ke-14, pada saat kalian melakukan tahapan diskusi atau asistensi, boleh asistensinya menggunakan
digital ya, mau pakai SketchUp atau apa masih boleh. Jadi khusus untuk asistensi saja. Tapi yang dikumpulkan harus yang gambar manual. Nah, ini adalah target yang harus ada dalam setiap gambar arsitekturalnya. Jadi gambar site plan itu harus ada tanpa atas bangunannya, site dan lingkungannya. Jadi ada jalan dan bangunan di sekitar site-nya masing-masing itu apa? Diberi keterangan di situ. Jalannya berapa meter, nama jalan apa misalkan, terus di sebelahnya ada rumah warga mungkin, atau ada ada masjid atau ada apa gitu. Jadi semua keterangannya ada di situ. Nah, kalian bisa gunakan warna, material dan bayangan. Kemudian tampilkan skalanya. Jadi pada saat menggambar site plan ya, misalkan ini kertas, gambar site plan-nya misalkan ini, pastikan ada judul ya. Judul gambar itu harus ada ya di sini. Jadi misalkan ini site plan. Ya, terus di sini skala. Bawahnya ini pasti ada skala. Skalanya berapa dituliskan di situ. Kemudian arah mata angin juga harus ada. Kalian boleh posisikan di mana, di pojok sini boleh, di sini boleh. Utaranya di mana? Misalkan di sini ya. Nah, ini utaranya misalkan. Jadi arah mata angin ini harus ada. Kemudian legenda site dan lingkungan. Kalau ada keterangan-keterangan tertentu di situ, bisa kalian tambahkan legendanya di pojokan. Ini kan tadi kalau misalkan ini ada kopnya ya, nah kopnya di sini. Jadi ini yang harus ada dalam tiap gambar site plan. Nah, misalkan kalian menggunakan warna, pastikan pada titik lokasi yang akan kalian rancang itu terlihat lebih menonjol ya daripada lingkungan yang lainnya. Jadi misalkan lokasimu di sini, kemudian di sini juga ada rumah gitu ya. Nah, mungkin misalkan rumah-rumah yang lain bisa kalian warna dengan warna yang sama. Nah, tapi untuk area lokasi kalian sendiri, kalian beri warna yang berbeda, misalkan. Jadi lebih menonjol. Jadi pada saat orang lain melihat gambar site plan kalian itu langsung dapat mengerti bahwa oh ini lokasi yang memang menjadi titik lokasi rancangannya. Karena di situ yang paling menonjol. Kemudian berikutnya itu gambar layout. Nah, kalau gambar layout itu site lingkungannya itu juga tetap terlihat ya. Tapi yang difokuskan adalah pada denah objeknya. Jadi kalau kayak tadi, sekarang nggak hapus. Yang tadi misalkan ya, lokasinya di sini gitu kan, tetap terlihat misalkan tetangganya gitu ya. Tetangganya nggak perlu digambar detail, nggak apa-apa. Tapi yang di lokasimu, di sini denahnya terlihat. Bagaimana misalkan. Nah, tapi lingkungan sekitarnya tetap terlihat. Beda lagi dengan denah. Kalau denah itu fokus di objeknya saja. Jadi lingkungan sekitarnya tidak banyak yang terlihat. Mungkin cukup jalan depan gitu ya. Nah, kemudian pasti landscape-nya juga harus ada ya di situ. Misalkan di sini ada pohonnya gitu. Nah,
notasi pohon yang kalian berikan pada lokasi lahan kalian itu berbeda dengan yang ada di site-nya ya, jadi supaya terlihat lebih menonjol. Mungkin dengan pewarnaan tadi, pewarnaannya bisa lebih tipis yang di area lingkungan sekitarnya, tapi yang pada lahan kalian itu dipertegas lebih jelas gitu ya. Kemudian ukurannya itu juga harus diperlihatkan, ukuran dari objeknya. Kemudian elevasi atau ketinggian lantai dari jalan dan bangunan ini harus terlihat ya, sehingga terlihat perbedaannya. Apakah lokasinya nanti objeknya akan lebih tinggi atau sama dengan jalan. Kemudian notasi potongan yang akan kalian gambar nanti itu juga sudah harus dimunculkan di situ. Misalkan yang di sini. Terus yang satunya di sini gitu ya. Skala juga harus ada, sama seperti side plan tadi, skala, mata angin, dan legenda bangunan kalau memang ada bisa ditambahkan di situ. Oke, berikutnya untuk gambar denah. Nah, kalau gambar denah, kalian sudah tahu belum denah itu bagaimana? Anteng apa? Jadi kalau denah itu ya, kita bayangkan misalkan kita berada di rumah kan, kalian ada di kamar misalkan. Kalian ambil ketinggian 1 meter dari lantai, di situ dipotong. Nah, itulah nanti yang akan menjadi gambar denah ya. Potongan horizontal 1 meter dari atas lantai itu yang menjadi patokan bahwa gambar denah itu harus dibuat. Jadi misalkan nih, ini kamar aja lah yang gampang lah, kotak misalnya ini kamar. Ketika kalian memotong bangunan itu secara horizontal dari setinggi 1 meter ya, dinding ini pasti punya ketebalan kan. Nah, potongan dinding ini yang harus kalian gambar. Misalkan di pojoknya ternyata ada kolom. Kemudian potongan dinding itu notasinya bagaimana? Nah, ini kalian sudah tahu kan untuk mata kuliah yang sebelumnya. Potongan dinding, kalau dinding bata itu notasinya bagaimana? Nah, ini harus tergambar ya. Kemudian warna dan material bangunan yang digunakan, boleh kalian warnai, sesuaikan dengan material yang akan kalian gunakan. Kemudian perabotannya atau furniturnya, plus warna dan materialnya bisa dimasukkan juga di situ. Kemudian ukurannya, dimensi ruangan, as ke as ya, jadi as dinding ke as dinding, berapa ukurannya, semua harus ada. Kemudian elevasi lantai, ketinggiannya berapa ruangan tersebut terhadap titik nolnya misalkan. Misalkan kalian ambil nolnya di jalan, nah ini misalkan naik berapa. Kemudian notasi potongan tadi, bangunan sama seperti ini, di mana bagian potongannya. Kemudian skala, arah mata angin, legenda, itu harus ada juga. Nah, untuk yang tugas di progres keempat ini, kalian bisa pilih ya, antara layout atau denah, karena sama-sama membuat detail dari objeknya ya. Tapi kalau layout ada tambahan lingkungan sekitarnya, tapi kalau denah fokus di objeknya saja. Jadi kalian bisa pilih salah satu, mau layoutnya atau denah. Kemudian untuk gambar tampak, penamaan sesuai arah mata angin, seperti yang saya sebutkan tadi, utara, selatan, barat, dan timur. Pakai warna, boleh diwarnain, diberi materialnya, sesuaikan boleh. Kemudian kalau mau diberi bayangan, boleh, atau langit, dan lain sebagainya. Jadi tampak itu dilengkapi ya, supaya terlihat menarik.
Kemudian lingkungan sekitarnya bisa ditampilkan, tidak harus keseluruhan, mungkin di sebelahnya ada pohon atau ada apa, masih boleh ditambahkan. Sebagai pembanding, bisa kalian tampilkan manusia, siluet saja nggak masalah, hanya untuk pembanding ketinggian gitu ya. Misalkan manusia itu kan rata-rata tingginya sekitar 1,5 sampai 1,7 gitu ya, 1,7. Nah, kalian bisa siluetkan saja, oh di sini ada orangnya segini, oh bangunannya tuh segini. Jadi kita bisa mendapat bayangan bahwa oh bangunannya proporsional terhadap ketinggian manusianya, atau bangunannya memang dibuat tinggi, cukup tinggi gitu ya. Kemudian skala harus ada. Nah, untuk potongan, dari garis potongan yang sudah kalian buat pada denah atau layout, itu kalian buat gambar potongannya. Sesuaikan dengan garis yang sudah kalian buat. Posisinya harus sesuai. Kemudian, ini ya, perhatikan lokasi pemotongannya. Harus pada lokasi yang banyak terdapat elemen penting. Kenapa yang banyak elemen pentingnya? Karena di situ yang dibutuhkan ada informasi lebih yang mungkin tidak bisa kita dapatkan hanya dari gambar denah saja. Nah, mungkin misalkan ada tangga, tangganya ternyata dibuat seperti ini. Kalau dari denah saja kan tidak terlalu terlihat ya. Nah, kalau setelah dipotong kan akan lebih jelas maksudnya tangganya itu seperti apa, misalkan itu. Kemudian penggunaan ketebalan garis itu ada perbedaan ya kalau pada gambar potongan ya. Jadi misalkan ini tadi ya, kamar ini tadi, misalkan di sini ada ruangan lagi. Nah, pada saat kalian memotong di sini, ke arah sana gitu ya, maka garis-garis potongan yang harus terlihat tebal nanti adalah pada saat dia terpotong di sini. Ini terpotong, berarti dinding ini terlihat garisnya lebih tebal. Sedangkan ini memang terlihat pada saat motong, tapi tidak terpotong langsung. Jadi garis ini bisa dibuat tipis saja. Hanya terlihat ada garis di sini. Tapi tidak terlihat ketebalan dindingnya karena tidak memotong langsung ya, karena potongannya ada di sini. Ketika kita melihat ke sana, yang terlihat hanya garis ini. Oh, ada garis dinding di sini, gitu ya. Tapi tidak terpotong. Nah, sedangkan pada bagian-bagian yang terpotong, ini berarti notasi dindingnya nanti akan terlihat sama pada saat kalian membuat notasi dinding pada denah. Tapi ini berupa potongan gitu ya, misalkan di sini. Ini dindingnya seperti ini, ini lantai misalkan. Nah, ini notasinya pasti terlihat. Sedangkan ini tadi ya, kalau saya contohkan yang kuning, di sini hanya terlihat ada satu dinding. Kalau kita buat yang tipis, nah ini garisnya tipis. Seperti itu. Kemudian untuk potongan, itu hitam putih saja, tidak usah diberi warna. Kemudian dimensi harus ada, jarak, ini apa namanya, misalkan di sini, ini berapa lebarnya, kemudian ketinggiannya berapa, dindingnya, elevasi juga harus ada. Di sini elevasinya berapa? Oh, misalkan di plus 3 meter. Kemudian keterangan-keterangan pada area yang terpotong. Nah, ini harus diberi, oh ini apa? Oh, ini pasangan dinding bata, misalkan. Kemudian skala juga harus ada. Skala ini termasuk dengan judul gambar ya. Nanti di sini harus ada judulnya potongan AA misalkan. Kemudian skalanya berapa. Kemudian untuk perspektifnya kita fokus di eksterior saja. Itu tadi ada perspektif mata burung dan juga perspektif mata normal. Nah, ini yang harus terlihat semua dari objeknya saja dan
lingkungannya. Jadi objek dan lingkungannya harus terlihat ya. Kemudian perspektif, kalian warna. Kemudian jika ada manusia boleh ditampilkan tadi siluetnya. Kemudian gambar manual. Nah, untuk gambar perspektif kalian fullkan satu kertas supaya lebih terlihat lebih menarik ya. Jadi satu kertas itu full perspektif mata burung, yang satunya perspektif mata normal. Nah, kemudian untuk detail, kalian bisa tambahkan detail pada objek yang memang itu menjadi kekhasan dari rancangan kalian. Gunakan warna, material, dan juga bayangan. Kemudian ada ukurannya, dimensi, keterangan-keterangan tertentu yang memang diperlukan ya, karena ini detail yang menjadi sebuah khasnya dari rancangan kalian, jadi harus ada keterangannya juga. Kalau memang itu skalanya mungkin detailnya cukup besar, kalian bisa berikan perbandingan dengan tampilan manusia, atau kalau mungkin detailnya memang detail-detail ornamen atau yang kecil, tidak perlu ada manusianya, nggak masalah. Tapi skala harus ada. Oke, itu untuk progres 4. Cukup banyak ya. Jangan blenger dulu. Kemudian untuk berikutnya, itu progres ke-5, gambar gabungan dan kompilasi layout. Nah, ini sudah kalian kembali lagi bekerja dalam kelompok. Apa yang harus dilakukan? Kalian gambar dari kompilasi ini nanti, yang pertama peta atau site plan yang sudah kalian buat secara keseluruhan ya, membuat site plan secara keseluruhan. Kalau tadi pada data itu kan kalian mengambil peta dari map. Di sini kalian peta atau site plan-nya kalian membuat ulang site plan-nya. Nah, kemudian di situ berisi titik-titik lokasi objek rancangan masing-masing anggota dalam kelompok. Kemudian penjelasan singkat lokasi dan potensinya bisa kalian copy dari pada saat yang progres 2 ya, pengumpulan data itu. Kemudian masing-masing objek rancangan di titik lokasi objek rancangannya itu kalian jelaskan juga. Jadi kalau bisa kita gambarkan, misalkan ini tadi site-nya sudah digambar. Ini jalan, misalkan ini ada jalan lagi gitu ya. Nah, misalkan nih si A lokasinya di sini nih. Hasil desain dari mahasiswa A kalian tampilkan di sini. Jadi seperti di crop gitu ya, di crop terus tampilkan sedikit di sini gitu. Kemudian misalkan mahasiswa B, oh lokasinya di sini. Kasih di crop gambar hasil desainnya gitu ya, masukkan di sini, dan seterusnya sampai ke 5 anggota kelompok gitu ya. Nah, setelah titik lokasi dan juga hasil desainnya di sini, diberi penjelasan juga, entah di sampingnya sini atau mau di halaman berikutnya boleh penjelasan mengenai hasil desain masing-masing anggota. Kemudian berikutnya, nah pengerjaannya masih secara manual, jadi membuat gambar site plan ulang ini secara manual. Keterangan-keterangan tadi tuliskan dengan rapi, kertas A3, format hop seperti biasa, kemudian untuk nama anggota kelompok bisa kalian tuliskan pada kop, atau kalian mau tambahkan cover sendiri boleh. Kemudian penyajiannya cukup 1-2 lembar saja. Jadi site plan 1, mungkin kalau ada penjelasan di halaman berikutnya bisa ditambahkan halaman berikutnya. Untuk pengumpulannya di format PDF ya, setelah selesai kalian kerjakan, dijadikan satu file PDF,
dikumpulkannya salah satu anggota kelompok. Jadi jangan sampai double uploadnya, salah satu saja upload di Elitab. Kemudian tadi kalau dengan tambahan cover nama kelompoknya harus ada. Ini dikumpulkan di minggu ke-15 dan nama file yang harus selalu diikuti. Oke, kemudian berikutnya, nah ini ada note dari kami. Jadi kalian usahakan membuat desain itu yang tidak umum ya, tidak hanya sekedar seperti yang pada umumnya biasa saja gitu ya, kotak terus bagaimana gitu kan. Karena ini terkait juga dengan pendataan yang sudah kalian lakukan tadi, potensinya yang sudah kalian temukan, kemudian konsep yang kalian buat, itu seharusnya kalian bisa membuat lebih menarik gitu ya, tanpa mengurangi fungsi bangunan yang sudah ditentukan gitu ya. Kalian sudah menentukan, oh mau membuat pos kamling misalkan, wah tapi saya mau buat pos kamling yang nggak biasa gitu ya, yang bisa menarik tapi juga tetap sesuai dengan karakter warga yang ada di situ gitu. Dan juga tetap perhatikan logika struktur ya. Jadi mau dibikin aneh-aneh tapi pikirkan ini bisa dibangun nggak nanti. Kok mau pas dibangun tahu-tahu ambruk. Gitu ya. Jadi harus tetap dipikirkan bagaimana teknisnya. Nah, kemudian di sini ada karakter dan potensi lingkungan sekitar yang sudah kalian dapatkan datanya. Itu yang akan menjadi pembeda pada tiap kelompok. Pasti masing-masing kelompok punya karakter yang berbeda terhadap lokasinya. Nah, ini ada contoh desain ini juga PA2 dulu ya. Dia benar-benar menerapkan karakter dan potensi dari lingkungan sekitarnya. Jadi lokasi yang diambil itu adalah kampungnya itu pas berada di tepi Sungai Kalimas, Surabaya gitu ya. Nah, dia mengangkat potensi kali itu dengan membuat desain lengkung-lengkungnya gitu ya. Dia melihat dari wah airnya nih selalu mengalir. Jadi gelombang airnya itu dia ambil untuk ide bentuknya dia yang lengkung-lengkung. Kemudian di sekitaran lokasi kampungnya itu banyak sekali pohon apa gitu ya kemarinnya. Nah, dia memasukkan unsur itu pada desainnya dengan bentukan yang hampir seperti daun gitu ya. Kemudian dikombinasikan dengan kaca dan juga material kayu gitu. Nah, jika kalian bisa lihat di sini dia sudah mencoba untuk membuat sebuah desain yang unik, tapi juga tetap memperhatikan karakter dari lingkungannya. Nah, ini bisa kalian jadikan contoh bagaimana kalian bisa mendesain desain yang tidak biasa, tapi juga bisa masuk di lokasi yang sudah dipilih. Oke, kemudian ini untuk lampiran kopnya masih sama seperti sebelumnya, ukuran kop yang digunakan. Dan semangat! Semoga kalian bisa mengerjakan tugas ini nanti dengan lancar dan penuh dengan semangat. Semangatnya, semangatnya Bu Intan hebat. Iya, oke semangatnya Bu Intan. Banyak sekali ya ceritanya Bu Intan.